Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syaleh Syakwina Ayuandri Afifah dengan NIM E111124170 dari kelas A reguler A mata kuliah Perdagangan dan Keuangan Internasional. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Perdagangan dan Keuangan Internasional yang diampu oleh Bapak Posmanto Marbun SIPMA. Adapun judul yang akan saya bahas pada video kali ini adalah globalisasi dan global governance. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi, komunikasi, perdagangan, dan transportasi membuat hubungan antar negara menjadi semakin erat. Dunia seolah tidak lagi memiliki batasan jelas karena informasi terkait barang, jasa, bahkan krisis dapat dengan cepat menyebar ke berbagai negara. Fenomena tersebut dikenal sebagai globalisasi. Namun, globalisasi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan global yang membutuhkan kerjasama internasional. Oleh karena itu, muncullah konsep global governance atau tata kelola global sebagai bentuk kerjasama antar negara dalam menghadapi berbagai persoalan dunia. Secara umum, globalisasi adalah sebuah proses meningkatnya hubungan dan ketergantungan antar negara di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Menurut Anthony Giddens dalam bukunya The Consequences of Modernity, globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial dunia yang menggabungkan lokasi-lokasi jauh sehingga peristiwa di suatu tempat dapat memengaruhi tempat lain. Dalam bidang ekonomi, globalisasi dapat dilihat dari meningkatnya perdagangan internasional, investasi asing, serta berkembangnya perusahaan multinasional. Saat ini, negara-negara saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kita ambil contoh Indonesia. Indonesia mengekspor komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, dan karet ke berbagai negara. Sebaliknya, Indonesia juga mengimpor teknologi, bahan baku, industri, dan produk elektronik dari negara lain. Selain memberikan manfaat seperti kemudahan akses teknologi, peningkatan perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi, globalisasi juga membawa tantangan. Persaingan ekonomi menjadi semakin ketat, ketimpangan sosial dapat meningkat, dan krisis ekonomi di satu negara dapat memengaruhi negara lain. Salah satu contohnya adalah krisis finansial global tahun 2008 yang bermula di Amerika Serikat dan kemudian berdampak pada berbagai negara di dunia, termasuk negara berkembang. Nah, karena berbagai persoalan global tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, muncullah konsep global governance. Global governance adalah proses kerjasama internasional yang melibatkan negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara dalam menyelesaikan masalah global bersama. Berbeda dengan pemerintahan suatu negara, global governance tidak memiliki satu pemerintahan dunia. Sistem ini berjalan melalui kerjasama internasional, aturan global, dan lembaga internasional. Beberapa organisasi internasional yang berperan dalam global governance ini antara lain United Nations atau PBB, World Trade Organization atau WTO, International Monetary Fund atau IMF, dan World Health Organization atau WHO. PBB berperan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. WTO berfungsi untuk mengatur sistem perdagangan internasional. IMF dia membantu negara-negara yang mengalami masalah keuangan dan krisis ekonomi. Sedangkan WHO dia berperan dalam menangani isu kesehatan global. Contoh nyata pentingnya global governance dapat dilihat saat pandemi COVID-19. Pandemi tersebut menjadi masalah global yang membutuhkan kerjasama internasional dalam bidang kesehatan, distribusi vaksin, pertukaran informasi, dan pemulihan ekonomi dunia. Selain itu, isu perubahan iklim juga menunjukkan pentingnya kerjasama internasional. Pemanasan global dan kerusakan lingkungan tidak mengenal batas negara, sehingga diperlukan kerjasama global untuk mengatasinya. Walaupun demikian, global governance juga menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan antar negara, juga ketimpangan kekuasaan dalam sistem internasional. Negara-negara besar seringkali memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan negara berkembang.
Baik, dari penjelasan saya tadi dapat diambil kesimpulan bahwa globalisasi telah membuat dunia menjadi semakin terhubung dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi, teknologi, dan komunikasi. Globalisasi juga memberikan banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan global yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukanlah global governance sebagai bentuk kerjasama internasional untuk mengatasi berbagai persoalan dunia yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Dengan adanya kerjasama internasional yang baik, diharapkan stabilitas ekonomi, keamanan, kesehatan, dan lingkungan global dapat lebih terjaga di masa depan. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.